Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Bulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, siap mengikuti UKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ditambah duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mas Rafif sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Adakah yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Mas Sidin. Kenapa Mas Sidin tidak masuk? Tanding. Oh, baru tanding taekwondo ya. Ya, jadi hari tadi sudah ada izin bahwa Mas Sidin itu mengikuti kejuaraan taekwondo. Kita doakan bersama-sama. Semoga nanti Mas Sidin pulang mendapatkan juara. Amin. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dulu lagu Berkibarlah Benderaku yang akan dipimpin oleh Rafaka. Yuk, ya, yuk. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Retno akan mengajak kalian dulu untuk kita review atau mengingat kembali pelajaran yang sudah lalu. Dan masih ingat tidak dengan ini? Sambil menunggu tampilan, kemarin masih ingat tidak garis tengah yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar namanya apa? Kalau yang garis yang ditarik dari titik pusat menuju ke bagian tepi lingkaran namanya apa? Jari-jari. Kalau wilayah yang dibatasi oleh dua jari-jari namanya apa? Yuk? Jure. Ya. Kalau apa namanya? Garis lengkung. Garis lengkung yang ada pada lingkaran disebut dengan apa? Garis lengkung loh. Busur. Tapi kalau tali busur itu berarti yang menghubungkan antar titik satu busur ke busur yang lain, itu namanya tali busur. Sudah ingat? Nah, oke. Sekarang Bu Retno ada kuis. Nah, kuisnya adalah menjawab benar dan salah. Nanti soalnya akan Bu Retno tampilkan. Soalnya itu nanti jalan. Jadi kalian harus cepat menjawabnya. Oke? Mikirnya harus cepat. Sudah siap? Tuh. Benar atau salah?
Ya, skornya cuma 3. Dari 4 kalian bisa menjawab 3. Oke, tepuk tangan dulu. Kita balik lagi ke slide ya. Hari ini Bu Retno akan mengajak kalian untuk belajar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran, hari ini kita akan belajar luas dan akan melanjutkan lagi. Untuk SPDB-nya kita akan membuat sebuah logo. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita yer-yer terlebih dahulu. Seksat buka, seksat buka. Kelas 6B, kami siap belajar. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang Bu Retno akan menampilkan sebuah VR tentang lapangan lomba lari. Sudah ada yang pernah untuk berkunjung ke lapangan lomba lari? Atau pernah lihat mungkin dari televisi? Pernah? Oke, kalau yang belum akan Bu Retno ajak jalan-jalan ke sana. Mau atau tidak nih? Mau. Oke. Nah, karena ini modelnya video VR, jadi bisa diputar-putar 360 derajat. Nah, sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagaimanakah bentuk arena dari lomba lari tadi? Bentuknya gimana? Bentuk apa tadi? Bentuk lingkaran. Nah, biasanya kalau lapangan lomba lari itu, dia itu akan dilapisi. Jadi arenanya itu akan dilapisi oleh apa? Ada yang tahu dilapisi apa? Dilapisi dengan sebuah karpet. Tentunya kalau mau melapisi karpet, lapangan dengan karpet, kita harus tahu apanya dulu, ukurannya dulu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara menentukan ukuran besar lapisan untuk melapisi lapangan lomba lari? Caranya dengan apa itu? Dengan menghitung apanya kira-kira? Ya, dengan menghitung luasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung luasnya? Nah, hari ini kita mau cari tahu bagaimanakah cara menghitung luas dari sebuah lapangan lomba lari seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Retno masih ada satu video lagi. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke pabrik mobil. Nah, nanti di sana kalian akan melihat dalamnya mobil yang mungkin kalian belum pernah naik. Ini kuisnya adalah tebak-tebakan merek mobil. Karena ini VR, jadi bisa kira-kira ini mobilnya, dalamnya mobil apa ya? Apa tadi bukinnya? 2. Lama ini kira-kira. Oh ya, Ferrari. Belum pernah naik tapi sudah tahu ya. Kalau yang ini coba dalamnya mobil apa ini? Apa? Oke, lanjut lagi coba. Yang keempat. Kira-kira apa ini? Jaguar. Lambo yang benar. Lagi. Kira-kira ini apa? Selas. Ya, lanjut. Nah, tadi kita sudah berkeliling untuk melihat merek-merek mobil ya. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, silakan dijawab pertanyaan yang
yang ada di layar. Yang pertama, pernahkah kalian melihat Lego sebuah produk? Pernah? Tadi di video tadi juga ada logonya atau tidak kira-kira? Masing-masing mobil logonya sama apa beda? Beda. Terus yang kedua, komponen apa saja yang ada pada logo? Ada, mungkin ada nama produknya, ya mana? Ya. Terus ada apa lagi? Ada gambar, ada komposisi warnanya. Bagaimana cara membuat logo yang bermakna? Kira-kira orang membuat sebuah logo itu ada maknanya atau tidak? Ada ya, pasti ya. Nah, seperti logo yang ada pada, silakan menengok ke belakang, Sret. Ya, di belakang itu ada logo apa yang sudah kamu pelajari kemarin? Apa? Ya, logo ASEAN. Logo ASEAN itu tidak serta-merta hanya dibuat, pasti ada maknanya. Maknanya apa, Bu? Ternyata di sana ada 10 padi, 10 batang padi ya, walaupun gambarnya tidak seperti padi beneran, tapi itu diibaratkan seperti padi. Padinya ada berapa? Oh, ada 10, yang menandakan bahwa anggota ASEAN ada 10, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ada satu lagi logo atau lambang negara Musret di atas. Lambangnya apa itu? Garuda. Nah, di sana di dalamnya juga ada lambang-lambang yang lain. Apa? Pancasila. Tentunya masing-masing dari lambang itu atau logo-logo tadi pasti ada maknanya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang logo dan bagaimanakah pembuatannya, Gurutno akan menjelaskan apa itu logo. Logo itu adalah merupakan suatu simbol yang menjadi identitas dari sebuah produk atau sebuah karya. Itu namanya logo. Kamu pasti tidak asing dengan logo karena apa? Di bajumu pun juga sudah ada logonya. Coba lihat di kantong sakumu, ada tidak logonya? Nah, ada tulisannya SD, ya pada. Nah, itu juga merupakan sebuah logo. Nah, yang kedua, komponen logo. Tadi ada bentuk, warna, ilustrasi, dan tipografi. Tadi sudah dijawab oleh teman-temanmu ya. Terus yang ketiga adalah makna sebuah logo. Nah, makna sebuah logo itu adalah filosofi yang terdapat dalam sebuah logo. Nah, pada pagi hari ini Gurutno akan membahas tentang satu, tadi kita mau mengukur dulu bagaimanakah luas lingkaran, dan yang kedua kita akan membuat sebuah logo yang tentunya berbentuk lingkaran. Oke, sebelum kita membuat logo dan mengukur luas, kita akan membentuk kelompok dulu. Nah, kelompoknya seperti biasa ya, yang sudah pernah kita buat. Silakan duduk bersama kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama kita bahas adalah yang kita menghitung karpet dari lapangannya dulu. Lingkarannya disiapkan, terus LKPD-nya disiapkan, gunting, lem, penggaris. Sudah siap apa belum? Oke, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai untuk inquiry atau mencari bagaimana cara menghitung luas lingkaran, Gurutno akan menambahkan
adalah contohnya ya. Ini namanya adalah virus. Virus bukan sembarang virus karena ini virus yang bisa dihitung dan tidak menyebabkan penyakit. Kita kayak ngomong kamu. Yaitu adalah visual rumus ya. Dari sini kita akan bisa menghitung bagaimanakah cara menghitung dari luas lingkaran. Nah, pertama, Bu Retno punya lingkaran utuh dulu. Yang separuh, nah, yang setengah berwarna biru dan yang setengah berwarna kuning. Nah, Bu, bagaimana supaya menjadi potongan-potongan seperti ini, Bu? Caranya adalah dari setengah tadi kita lipat menjadi dua, kemudian dibagi gunting, seret, ya loh. Akan ada dua lipatan, kemudian dilipat lagi, digunting lagi, kemudian disusun menjadi sebuah persegi panjang seperti ini. Sudah? Nanti kalau sudah, silakan dihitung panjangnya dari ujung sini ke sini beserta lebarnya. Kemudian cara menghitung luasnya tinggal mengalihkan antara panjang dikali dengan lebar. Seperti itu bisa? Bisa. Oke, sebelum mengerjakan cek sebuah. Oke, kita cari dulu lingkaran yang paling kecil dulu dari yang kamu punya tadi. Ya, sudah. Terus nanti kalau untuk menambahkannya di mana? Di LKPD 1 yang bentuknya tabel seperti ini. Silakan dibuka dulu. Nah, oke, kita mulai deh dari lingkaran yang paling kecil dulu. Sudah dipegang apa belum? Sudah. Silakan dilipat dulu jadi dua. Lingkarannya ini dilipat jadi dua. Sudah? Sudah dilipat jadi dua? Kalau sudah, silakan digunting. Nah, silakan gunting.
sebentar. Ganti spidolnya habis. Berapa? 10,5 cm. Lebarnya berapa, Mas? 12. Lebarnya 12. 3 kali. Lebarnya berapa? 12. Loh. Yang sini loh, Mas. Ayo, tadi lebarnya berapa tadi? Berapa? 4 cm. Kemudian luasnya panjang kali lebar 10,5 dikali 4. Jawabannya berapa, kan? 42. Berapa? 42. Benar atau tidak? 10,5 kali 4. 0,224. Oke, benar. 42 cm persegi. Oke, adakah yang jawabannya beda? Atau berkisar antara 40-an? Berapa punya Mbak Namibia? 31,5. Boleh. Yang ini? 40. Oke, nggak beda jauh, nggih. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar kedua. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Gambar kedua. Siapa? Mas Rafaka? Oke, Mas Rafaka, silakan. Berapa, Mas? 14. Panjangnya 14 cm, lebarnya 5,5. 5,5. Jadi luasnya berapa, Mas? 14 dikali 5,5. Jawabannya adalah berapa? 77 cm persegi. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga panjangnya berapa, Kak? Berapa, Kak? 22. Sedangkan lebarnya 7. Luasnya 22 kali 7 berarti berapa? 154 cm persegi. Oke, sudah bisa menghitung luas lingkaran dengan menggunakan virus? Sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bu Retno. Nah, bagaimana cara kita menghitung luas lingkaran jika benda yang diukur itu sangat besar? Apa ya, kita mau menggambar lingkaran yang besar? Apa ya, harus kita menggambar lingkaran besar itu kemudian dipotong-potong, ditempel-tempel, disusun? Atau ada cara lain? Ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Kira-kira pakai apa ya? Rumus. Apa, Mbak? Pakai rumus katanya. Benar atau tidak ya? Mbak Safira, rumusnya apa? Kalau sudah belajar rumusnya apa? Rumus luas lingkaran apa? Pi kali R kali R. Kita buktikan benar atau tidak. Tadi kan kalian sudah menggambar seperti ini, guys. Gambarnya kalian tadi kira-kira kalau digambar menjadi seperti ini. Sebentar, Bruno gambar dulu. Kita hapus, guys. Kita ambil gambar yang ketiga. 1, 2. Kita ambil gambar yang ketiga. Tadi panjangnya berapa gambar yang ketiga? 22. Berarti sininya 22 cm. Lebarnya berapa itu? 7. Oke. Nah, kalau dianalogikan, ya, panjangnya ini, panjangnya si persegi yang dibentuk dari lingkaran yang dipotong-potong tadi berarti sama dengan apanya? Lingkaran. Diameter. Luas. Panjangnya persegi itu sama dengan apanya dari lingkaran? Jari-jari. Apa, Mbak? Luas. Dari setengah dari keliling. Kenapa kok bisa keliling? Nah, ini kita kan tambah busur. Berarti ini sama dengan setengah dari
kemarin masih ingat atau tidak rumus keliling? Apa? Setengah kali 2 kali kali R. Nah, ini kalau disederhanakan, ini kita coret 1 berarti sisa pi kali R. Nah, sekarang kita analogi lagi untuk lebarnya. Nah, lebarnya si persegi panjang yang dibentuk dari potongan lingkaran tadi sebetulnya panjangnya sama dengan apanya lingkaran? Loh, sama dengan apanya lingkaran kira-kira? Kalau dari sini sampai sini. Apa ada, Pak? Ya, betul sekali. Sama dengan jari-jarinya. Jadi, kalau ditulis, tadi kan rumus luas persegi panjang kan panjang dikali lebar. Panjangnya berapa ini? Pi kali R. L-nya sama dengan R, ya kan? Berarti kali R lagi. Pi kali R kali R. Nah, inilah rumusnya yang dikatakan sama Mbak Safira. Kita buktikan rumus ini benar atau tidak. Kita masukkan R-nya. Ada yang berani mengerjakan ke depan, menghitung luas lingkaran yang jari-jarinya 7? Dafa mau? Oke, Daf, maju Daf. Coba sini, Daf. Sini, Daf. R sama dengan pi kali R kali R. Oke, masih ingat atau tidak? R-nya kalau 7 berarti pi-nya pakai apa, Dafa? R-nya 7. Pi-nya berarti pakai 3,14 atau 22/7. Ya, 22/7. Ya, hasilnya oke. Ya, sekarang kita lihat. Yang ini pakai rumus 154 dan yang di sini memakai virus atau visual rumus. Hasilnya sama atau tidak? Sama. Berarti rumus yang dikatakan Mbak Safira tadi terbukti atau tidak? Terbukti. Berarti sudah terbukti ya? Alhamdulillah. Berarti mulai sekarang kalau kalian disuruh menghitung luas lingkaran, tidak perlu menggambar-gambar lagi. Kita langsung pakai rumus yang ini. Rumusnya apa? Pi kali R kali R. Oke, sekali lagi. Rumus luas lingkaran apa? Pi kali R kali R. Nah, sip. Oke, nah sekarang Bu Retno punya satu permainan lagi untuk mengaplikasikan rumus yang sudah kamu buktikan tadi. Sekarang disiapkan HP-nya dulu. Tadi Bu Retno sudah menginstruksikan untuk membawa HP. Setiap kelompok sudah ada satu? Sudah? Nah, sekarang silakan buka menu Google-nya. Kita mau belajar scan barcode. HP-nya sudah siap? Oke. Sebentar Mas Rafa, belum ada instruksi. Ya. Sudah dibuka untuk menu Google-nya? Nah, silakan diklik Google Lens atau kameranya. Sudah? Nah, silakan di samping kanan dan kirimu sudah ada barcode gamenya. Silakan itu di scan kemudian dikerjakan. Di foto saya, di video saya. Aku mau ngomong.
kelompoknya tadi. Oke. Yang pertama, soalnya adalah yang ini. Sebuah meja berbentuk lingkaran dengan diameter 100. Di atas meja tersebut akan dipasangkan kaca sesuai dengan luas meja tersebut. Berapakah luas kacanya? Berarti kita menghitung luasnya kaca. Diketahui diameternya berapa? 100. Jawabannya berapa itu? Jawabannya adalah ya 7.850. Nah, kalau di Google itu kadang-kadang pakai titik dan nggak pakai titik itu berpengaruh ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi jawabannya sudah benar 7.850. Nah, oke. Soal yang kedua. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 40. Di atas seluruh taman akan ditanami rumput. Harga rumputnya adalah 30.000 meter persegi. Berapakah biayanya? Jawabannya adalah berapa? 37. Ya, 30.680. Ini masih ada yang mau jawab ini kelihatan ini siapa ini yang baru gini. Oke, lanjut. Jika sebuah lingkaran adalah 154 cm persegi, hitunglah berapa jari-jarinya. Berapakah jari-jarinya? 7. Tapi di sini ada yang menjawab salah ini. 480. Jumlah 4 sama sih, Jumlah 4. Ayo, siapa yang menjawab ini? Enggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, ngitungnya harus teliti. Oke, nggak apa-apa. Oh, ngajak dilebih Ngajak dilebih, guys. Oke, nah, oke, kita ke selanjutnya, guys. Tadi kita sudah bermain tentang luas lingkaran. Nah, sekarang Bu Retno ingin kalian membuat sebuah logo yang menggambarkan kelompoknya kalian, ya. Terus supaya logonya cantik itu harus diwarnai. Nanti Bu Retno ambilkan dulu pewarnanya. Sekarang buka dulu LKPD 3, kemudian gambarlah logonya itu di sebaliknya boleh, di bawahnya juga boleh. Silakan membuat dulu yang jelas harus berbentuk lingkaran dan harus menutup semuanya. Yuk, silakan dibuat apa? Ya, situ boleh, sebaliknya boleh. Nah, sekarang silakan membuat. Yaitu kelompok 4. Gak apa-apa, Mbak. Silakan maju. Yuk, Mas Rafaka, Mas Rafif. Silakan untuk kelompok 4 presentasi dimulai dari memperkenalkan diri, kemudian melihatkan atau menunjukkan logonya beserta maknanya ya. Oke, kita mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina. Perkenalkan saya David. Kami dari kelompok KR.
silakan ditunjukkan logonya, Mbak. Ya, oke. Ya, coba agak maju sedikit supaya teman-temannya bisa melihat logonya. Silakan diperlihatkan logonya. Ya, agak diginikan supaya teman-temannya lihat. Ya, sambil putar nggak apa-apa. Oke, Mbak Novivia, Bu Retno mau tanya, itu makna dari logonya apa kira-kira? Maknanya segitiga berempat berarti kelompokan. Oh ya, berarti dia bilangnya adalah segi empat yang selalu kompak untuk kelompokan. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Novivia. Selanjutnya adalah Oke. Selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Seri. Mas Aisha, ya. Dimulai dengan perkenalan, kemudian logonya apa, maknanya apa, terus salam lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafka. Perkenalkan saya Arsya. Dari kelompok. Logonya silakan ditunjukkan. Ya. Oh, logonya itu dasarannya ada warna apa itu, Mbak? Warna kuning dengan ada logonya bintang. Ada angka 3-nya, ada huruf-hurufnya. Kira-kira itu maknanya apa? Oh ya, terus ada lagi terselip lagi maknanya. Oke, ada lagi? Nama kelompoknya ya mungkin ya. Nah, kenapa kok milihnya bintang? Menyinari. Ya, supaya kelompokmu jadi juara. Mungkin harapannya seperti itu? Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kita taruh dulu. Nah, jadi yuk, silakan. Jadi, untuk hasil dari LKPD 1 tadi kita bisa inquiry rumus, yaitu lewat lingkaran apa tadi namanya? Virus. Ya, lingkaran virus atau visual rumus. Terus di LKPD yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya rumus luas lingkaran. Dan LKPD ketiga kita belajar membuat logo. Nah, hari ini Bu Retno akan memilih kelompok terbaik, kelompok yang mengerjakan sendiri. Dari makna logonya sudah baik, gambar logonya sudah baik, semuanya mengerjakan secara mandiri, yaitu adalah kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, Bu Retno mau tanya, sudah belajar apakah kita hari ini? Belajar apa tadi? Rumus lingkaran baru matematika. Rumus lingkaran. Bukan rumus lingkaran, dilengkapi rumus apa yuk? Luas lingkaran. Ya, rumus luas lingkaran. Dan yang kedua, kita tadi belajar apa? Membuat logo. Membuat logo. Bahwa setiap logo itu pasti ada apanya? Makna. Ya, ada maknanya atau filosofinya. Nah, untuk mengetes seberapa pemahaman kalian terhadap materi Bu Retno pada pagi hari ini, kita mau mengerjakan evaluasi ya, tapi evaluasinya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sudah selesai apa belum? Sekarang silakan dikumpulkan. Bagaimanakah perasaanmu pada pagi hari ini setelah belajar dengan Bu Retno? Oke, terima kasih banyak ya. Untuk selanjutnya nanti akan ada PR yang akan Bu Retno bagikan lewat grup WhatsApp ayah ibu kalian. Nanti segera dicek ya. Nah, sebelum kita pulang, Bu Retno pengen ada games dulu. Ya,
kita nyanyi naik delman dulu. Silahkan berdiri dulu supaya kita lebih semangat. 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tukik taktik, tukik taktik, tukik taktik tuk, tukik taktik, tukik tak suara sepatu kuda. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Visi. Yuk, silakan Mbak Visi. Kita duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Bu Retno pada pagi hari ini. Sampaikan salam hangatnya Bu Retno dari Bu Retno untuk ayah ibu kalian di rumah. Dan Bu Retno menyertai kalian supaya nanti di perjalanan kalian selamat sampai rumah dan bisa berkumpul lagi dengan ayah dan ibu. Terima kasih.